Assalamualaikum hadir. Selamat malam para ustadz, selamat malam para hakim, para sepuh, para seluruh anggota GIA Academy dari Malang, dari Pemalang, dari Jombang, Probolinggo, Tegal, Brebes, Bandung, Bogor, Semenanjung Sumatera, Semenanjung Malaya. Salam sehat sejahtera. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga kita selalu sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, kita berjumpa lagi, kita ketemu lagi. Semoga teman-teman selalu sehat ya, sehat walafiat, sehat bahagia, sehat akal, pikiran, hati kita juga sehat, dohir wal batin sehat. Duh, saya itu sebenarnya nggak enak loh, ngerokok itu nggak enak. Cuma mau gimana lagi? Nggak ada rokok, nggak ada ruhnya ya. Teman-teman Semenanjung Sumatera, Semenanjung Malaya, yang dari Jawa hadir. Terima kasih teman-teman ya, udah selalu hadir, selalu nonton video-video ini. Silakan di-share kalau memang ini bermanfaat, tapi kalau tidak ya gak usah juga Pak. Tapi silakan di-share teman-teman. Kita malam ini akan terima kasih juga yang udah hadir di sini, juga terima kasih ya, soalnya biar gak ngiri kan terlalu sibuk sama yang di streaming. Yang di sini juga terima kasih yang sudah hadir, walaupun hanya ada beberapa orang tapi lumayan lah. Teman-teman, sekarang ini zamannya banyak yang semua ini pengen menegakkan yang namanya rahmatan lil alamin, semua pengen menegakkan yang namanya Islam. Islam kok mau ditegakkan, saya ini bingung loh. Islam ini kan sudah tegak ya, tapi kenapa Islam ini mau kita nih geger ini mau menegakkan Islam gitu loh. Padahal Islam ini udah tegak, yang bengkok itu kitanya, bukan Islam ya. Teman-teman, coba saya nggak bahas-bahas itulah, itu udah banyak yang sudah bahas-bahas tentang menegakkan Islam, tentang kita ini adalah rahmatan lil alamin. Ayo kita tegakkan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu perintah Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu perintah Allah, dan itu adalah kalimat sifat. Kata sifat gitu loh, rahmatan lil alamin. Jadi kita berusaha dan kita berjuang untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kita mempunyai sifat yang rahmatan lil alamin, tapi bukan berarti kita harus mengaku bahwa kita ini rahmatan lil alamin atau kelompok kita ini kelompok rahmatan lil alamin. Karena kan kadar rahmatan lil alamin kan nggak ada yang bisa menilai. Kemarin ada yang minta bab tentang pengolahan jati diri itu diulas kembali. Sebetulnya gini loh teman-teman, kita akan ulas kembali. Cuma sebelum kita ulas kembali, saya mau ngasih tahu sama teman-teman bahwa sebetulnya semua itu kalau kita paham satu saja, semua itu bisa masuk dari manapun. Nah terkadang teman-teman ini saya menjelaskan ini, terus nanyanya, seumpama ini nanti saya akan bahas, dohiru robi wal batinu abdihi. Jadi wujud daripada Tuhan itu terletak pada batin hambanya. Nah ini nanti kalau dikait-kaitkan akan nyambung tentang ke bab tentang pencarian proses jati diri. Sebetulnya sama, cuma makanya kita pahami satu kata, kalimat yang terberat itu kita pahami, baru kita akan bisa memahami yang lain-lain. Tapi kalau kita satu kata itu tidak bisa kita pahami, maka nanti kita akan selalu mencari perbandingan. Ilmu itu semua maksudnya itu sama, cuma terkadang hanya beda bahasa. Nah karena beda bahasa kita menganggap perbedaan daripada bahasa itu lari dari konteks. Nah sebetulnya kan perbedaan bahasa itu tidak pernah lari dari konteks, cuma kitanya aja yang memang akhirnya nanya sana,
Yang ini kok kayaknya begini, nanti kita baca referensi ini, nanya si ini, nanya si ini, akhirnya kita nggak ketemu-ketemu. Tenang saja ya teman-teman ya, kita kupas pelan-pelan mengenai bab jati diri. Apa sih ini jati diri? Karena bab mengenai jati diri kemarin itu sudah kita bahas, maka kita malam ini membahas bab tentang wujudnya Tuhan itu terletak pada batin hambanya. Artinya apa kok wujudnya Tuhan ini terletak pada batin hambanya? Artinya Tuhan itu tetap tidak bisa dilihat menggunakan mata. Tuhan juga tidak bisa dilihat menggunakan kamera, nggak bisa kita dengar menggunakan telinga juga. Semua bisa kita lihat, bisa kita dengar menggunakan batin kita. Ada apa sih di batin kita? Maka ilmu itu terbagi menjadi dua. Fa ilmu seimani, fa ilmu batini, fi qalbi fazalika huwa ilmu nafi'i. Ilmu itu ada dua macam, ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Nah kalau ilmu zahir ini lebih dominan kepada akal. Nah tapi kalau ilmu batin itu lebih dominan kepada rasa. Batin, ini ilmu batin tapi bukan kebatinan. Kalau ilmu kebatinan itu sesuatu yang di luar dimasukkan ke dalam diri. Ya, kalau kebatinan itu sesuatu yang di luar kita masukkan ke dalam diri, itu kebatinan. Tapi kalau kita memahami ilmu batin itu sesuatu yang memang ada di dalam diri. Nah, itu yang kita kembangkan untuk menciptakan potensi yang ada di luar diri. Ya, sejen ya, beda ya antara batin dan kebatinan. Oke, saya ulang kembali. Kalau kebatinan itu sesuatu yang di luar diri, kita masukkan dalam diri, itu kebatinan. Maka jadi akhirnya orangnya tekanan batin terus. Karena apa? Baperan, sesuatu yang di luar diri dimasukkan dalam diri. Akhirnya orangnya jadi baperan. Nah tapi kalau ilmu batin, sesuatu yang ada di dalam diri, kamu kenali sehingga bisa menumbuhkan potensi. Sehingga setelah potensi kita terbentuk, maka akan menciptakan sebuah aplikasi-aplikasi yang ada di luar diri. Jadi ilmu batin itu membentuk sebuah potensi sehingga bisa menciptakan keindahan yang ada di luar diri. Nah, ada apa sih dengan batin kita? Nah, ini bingung nih ya. Nah, kemarin kita sudah sedikit bahas ya, teman-teman ya. Susah amat ya. Di dalam diri manusia ada rasa. Anggaplah ini ya badan ya, ada rasa. Ini kembali lagi nih kita. Nah ini judulnya tadi apa? Dohiru Robbi wal batinu abduhu. Wujud Tuhan terletak pada batin hambanya. Nah, jadi tidak semua hamba itu menyadari wujudnya Tuhan. Nah, karena untuk menyadari wujudnya Tuhan harus melalui proses tahapan ini. Nah, teman-teman, di dalam susunan hati kita ini ada rasa.
sebelumnya adanya rasa. Sebelum adanya rasa itu adanya cahaya. Nah ini enggak muat ya. Cahaya lalu membentuk yang namanya cipta rasa, ada yang namanya rasa, ada yang namanya zat, ada yang namanya asma. Masuk ke dalam lagi ada yang namanya sifat, ada yang namanya ruh, ada yang namanya jiwa. Nah di dalam jiwa kita inilah terletak Tuhan. Nah dari jiwa kita ini terletak Tuhan, maka Tuhan akan kembali ke Tuhan. Nah dari cahaya akan kembali cahaya, atau dari Tuhan kembali ke Tuhan. Ini yang, nah ini sebetulnya rotasi ini hanya berputar saja teman-teman. Ini berputar. Ini semua berputar. Nah dari Tuhan akan menciptakan rasa, akan menciptakan zat, akan menciptakan asma, akan menciptakan sifat, akan menciptakan ruh, akan menciptakan jiwa, akan kembali kepada Tuhan. Nah di dalam jiwa ada Tuhan. Wafi amfusikum afala tubsirun. Di dalam jiwa kita ini terletak ada sebagian daripada Tuhan. Wafi amfusikum afala tubsirun. Maka Allah bilang, aku ada dalam jiwamu, tapi kenapa kamu enggak melihat? Nah berarti dari Tuhan akan kembali lagi, muter lagi, jadi rasa, jadi zat, jadi jiwa, bertemu dengan Tuhan. Setelah bertemu dengan Tuhan, balik lagi. Nah begitu saja. Nah artinya teman-teman, untuk kita ini lebih mencintai Allah, lebih khusyuk beribadah, lebih nikmat beribadah, mau tidak mau kita harus menghadirkan, kita harus bisa menciptakan rasa ketuhanan yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau kita belum bisa menguasai ini, ya minimal kita antabudallah ka'annaha tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Kita sadar dan kita menganggap bahwa Allah ini bersama kita. Nah, tapi kalau kita masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam rasa kita, maka nanti kita akan menemukan Tuhan. Tapi kalau kita tidak masuk ke dalam rasa kita, maka kita pun akan menemukan Tuhan. Tapi Tuhan di dalam angan-angan, Tuhan di dalam khayal. Maka seseorang jika masih menganggap Tuhan di dalam angan-angannya saja, keyakinannya hanya keyakinan contek-contek, maka akhirnya seseorang itu selalu akan tertipu dengan yang namanya rasa. Akhirnya sedikit-sedikit baperan, sedikit-sedikit mengeluh dengan keadaan, mengeluh sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau berikan hamba seperti ini, kehidupan yang begini. Kenapa? Oh, nanya kenapa, komplain terus sama Allah. Karena apa? Enggak masuk ke dalam dirinya. Hanya menganggap Tuhan itu berada di dalam alam khayalnya, di dalam pikirannya. Kan tadi fa ilmu saimani, fa ilmu batini, fi qalbi fazalikahu wa ilmu nafi. Ilmu dua macam, ilmu dohir, ilmu batin. Nah, kalau tidak menggunakan ilmu yang batin, ilmu yang di hatinya, ilmu yang dirasanya, maka dia akan menggunakan ilmu yang ada di pikirannya. Nah, pikiran manusia itu selalu melompat-lompat. Hasrat manusia selalu melompat-lompat. Setelah dia tahu ini, dia akan pengen tahu ini. Setelah dia tahu ini, dia akan pengen tahu yang lebih dalam lagi. Itu pikiran. Nah, kalau kita meletakkan Tuhan di dalam pikiran kita, kita menggunakan ilmu akal kita, maka hanya kita akan mendapatkan angan-angan. Loh, tapi kan kemarin Gus sampean katanya kalau nyari Tuhan itu harus menggunakan akal, baru nanti akan masuk ke hati. Nah, persoalannya ini setelah kita menemukan Tuhan, nah kita nggak menyimpan Tuhan di dalam hati, kita nggak masuk ke dalam hati. Nah, jadi akhirnya kita nggak menyelami ke dalam jiwa kita. Nah, seseorang yang menyelami ke dalam jiwanya, itulah yang disebut rogoh sukmo. Nah, ini lampunya terlalu terang gitu teman-teman. Jadi silau juga deh.
nggak apa-apa nanti malah mati. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Wujud Tuhan itu ada di batin hambanya, ada di dalam hati hambanya. Nah, maka seseorang itu untuk menemukan wujudnya Tuhan, maka dia harus menemukan rasanya dahulu. Nah, bagaimana cara dia itu menemukan rasa? Nah, untuk seseorang itu menemukan rasanya, maka dia harus menemukan kehancuran di dalam dirinya. Nah, maka teman-teman, terkadang manusia itu diberikan ujian, manusia itu diberikan masalah, manusia itu diberikan sakit hati, bukan karena Allah tidak sayang, bukan karena Allah ini benci sama kita, bukan karena dosa kita terlalu banyak, itu bukan. Karena apa? Karena kita harus menemukan kehancuran di dalam diri kita. Bukan berarti kita menghancurkan diri kita, kan tazibul badani syarral qalbi. Hancurkan badanmu untuk membentuk hatimu. Nah, menghancurkan badan bukan dengan cara kita kepala kita jedotin ke tembok, kita ada kereta lewat kita tabrakin diri kita ke kereta, enggak seperti itu. Bisa dengan cara puasa, dengan cara bermeditasi, dengan cara berzikir tengah malam, di mana waktu istirahat kita itu kita gunakan untuk bermahabbah kepada Allah. Orang enak-enakan tidur, kita bangun malam untuk bermahabbah pada Allah, untuk merenungi nasib kita, untuk menjernihkan pikiran kita. Nah, itu bagian termasuk daripada menghancurkan badan untuk membentuk hati. Apabila kita tidak melakukan proses puasa, apabila kita tidak menjalani proses tafakur, apabila kita tidak pernah bangun malam untuk berzikir atau sekedar mengingat Allah, maka yang terjadi akan ada banyak masalah di kehidupan kita. Nah, maka orang tua zaman dulu ngajarin apa? Puasa Senin Kemis, terus bangun kalau habis tidur, kalau bisa tengah malam bangun. Kalau yang belum tidur ya jangan ojo turu sore-sore, jangan tidur sore-sore. Supaya apa? Supaya bisa bermahabbah kepada Allah. Karena untuk menjaga jangan sampai Allah menghancurkan jasad kita, hati kita dengan berbagai masalah, dengan berbagai ujian. Nah, kalau lebih baik kita yang menyiksa diri kita sendiri daripada kita yang disiksa sama Allah. Nah, istilahnya kan gitu. Nah, menyiksa diri ya bukan berarti kita menganiaya diri kita dengan cara yang tidak baik, dengan cara berpuasa sesuai dengan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi, apa yang memang kita rasa itu baik dan tidak menimbulkan sifat yang mundorot lah. Nah, artinya banyak-banyak tirakat supaya apa? Menjaga kelestarian dan kestabilan di dalam kehidupannya. Karena teman-teman, manusia itu diberikan petunjuk oleh Allah yang pertama melalui bisikan. Nah, untuk kita mengetahui bisikan Allah, kita harus mengenal dulu bahasa Allah ini seperti apa. Nah, bahasa Allah kan kita semua sedikit orang yang paham bahwa bahasa Allah ini melalui fenomena alam, melalui body language. Nah, kita kadang-kadang tidak memahami itu. Nah, maka kalau kita tidak memahami itu, it's okay, no problem. Allah akan memberikan petunjuk yang kedua melalui tulisan. Nah, terkadang kita ini menemukan ayat-ayat atau di jalan kita menemukan tulisan-tulisan yang seolah-olah itu akan menyadarkan kita. Akan tetapi kalau kita masih ego, masih punya arogansi yang lebih, maka Allah akan memberi petunjuk yang ketiga melalui taklim. Kita lagi ngobrol, duduk-duduk, tiba-tiba ada yang nasihatin kita. Kita lagi bengong-bengong, tiba-tiba kita buka YouTube, ada nasihat untuk diri kita. Tapi itu kita abaikan juga, maka Allah akan memberi petunjuk melalui keadaan. Nah, inilah. Kalau Allah sudah memberi petunjuk melalui keadaan, repot teman-teman. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Contoh Nabi Yunus. Nabi Yunus diberi petunjuk sama Allah, suruh berdakwah. Nabi Yunus enggan.
Nabi Yunus frustasi, Nabi Yunus menyerah, dan akhirnya Nabi Yunus lari dari tanggung jawab. Karena Nabi Yunus lari dari tanggung jawab, akhirnya Nabi Yunus dicaplok sama ikan paus. Nah, begitu Nabi Yunus dicaplok ikan paus, Nabi Yunus berada di ruangan yang sangat gelap, nggak ada makanan, nggak ada teman, nggak ada saudara, nggak ada keluarga, semua nggak ada. Hanya Nabi Yunus sendirian, disertai dengan perasaan bersalahnya. Nah, artinya apa? Nabi Yunus sudah ditegur sama Allah melalui keadaan. Awalnya tidak melalui keadaan, masih dengan petunjuk, ilham. Tapi Nabi Yunus tetap kekeh dengan pendiriannya, dan akhirnya Nabi Yunus melalaikan tanggung jawabnya, lari, dan sehingga Nabi Yunus dicaplok oleh ikan paus. Nah, begitu juga kehidupan kita, teman-teman. Apabila kita dinasihati nggak bisa, baca tulisan kita nggak bisa, maka kita akan diuji dengan keadaan. Yang tadinya hidup kita enak, tiba-tiba hancur semuanya, kita berada di ruangan yang sangat gelap. Di situ teman-teman jauhin kita, saudara jauhin kita, keluarga jauhin kita, sahabat tidak ada, gak ada. Gelap semua, pikiran kita gelap. Mau jalan ke sana mentok, jalan ke sini mentok, jalan ke sini mentok. Semua gelap gulita, tidak ada apapun kecuali rasa bersalahnya kepada Tuhannya. Apakah Nabi Yunus tidak bisa keluar? Bisa, cuma masalah proses waktu ini yang memang betul-betul kita sabar atau tidak, kita kuat atau tidak. Maka Nabi Yunus selalu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oke. Setelah seseorang itu bisa menghancurkan badannya, maka seseorang itu akan menemukan hatinya, kebaikan di dalam dirinya. Ini kita belum masuk ke dalam rasa. Kita masih ke dalam sebuah hati. Seorang itu akan masuk sedikit-sedikit, dia masuk dalam hati. Oh, kasihan, setelah bisa menghancurkan badan. Setelah menjalani puasa, setelah menjalani tirakat, bangun malam, bermahabbah kepada Allah, dia akan membentuk hatinya. Hati yang terbentuk. Yang tadi nggak pernah kasihan sama orang, akhirnya kasihan sama orang. Yang tadi yang nggak bisa menghargai orang, dia menghargai orang. Nah, di dalam hati kita itu bermacam-macam. Ada rahasia Allah, ada ruh Allah. Nah, cuma itu nanti kita bahas di lain waktu. Nah, karena di dalam hati kita, teman-teman, ada rasa. Di dalam diri kita ada rasa. Nah, semua manusia, teman-teman, semua manusia mempunyai mempunyai rasa, tapi tidak semua manusia itu mempunyai cita rasa. Semua manusia beragama Islam, tapi tidak semua manusia itu bisa merasakan kehadiran dan kenikmatan bersama Tuhan. Nah, maka setelah kita bisa memahami rasa kita, kamu senangnya apa? Kamu maunya apa? Kamu bakatmu apa? Kamu cenderung dan dominan kemana? Maka kamu akan menemukan yang namanya zat. Nah, kemarin kan zat sudah kita bahas ya. Kita akan menemukan yang namanya cita rasa. Semua manusia mempunyai rasa, tapi tidak semua manusia mempunyai cita rasa. Nah, orang yang sudah bertemu dengan zat, orang yang sudah menemukan cita rasa, dia tahu apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Jika ada masalah, dia tahu dia harus bagaimana dan dia harus bersikap seperti apa. Nah, itu orang yang sudah menemukan zat. Orang yang sudah masuk ke alam cita rasa. Setelah seseorang itu masuk ke dalam alam cita rasanya, maka seseorang itu akan masuk ke dalam alam asma. Dia akan memahami, dia akan mendapatkan julukan, mendapatkan gelar di dalam dirinya untuk kehidupannya. Nah, setelah dia memahami gelar namanya sendiri, dia sudah mengerti. Oh, nama ini, saya namanya ini. Nama ini yang ngasih siapa ya? Ayah ibu saya. Ayah ibu saya dapat ide, dapat ilham dari mana ya? Oh, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi
masuk ke alam asma. Setelah dia bisa memahami namanya, maka dia akan bisa memahami nama Allah Subhanahu wa taala, nama Tuhannya. Tapi apakah itu sudah berarti dia menemukan Tuhan ya? Belum. Apakah dengan itu sudah mengetahui wujud Tuhan ya? Belum. Baru mengetahui nama daripada Tuhannya, nama daripada dirinya, tapi belum mengetahui nama Tuhannya, wujud Tuhannya belum. Nah, setelah seseorang itu masuk ke dalam alam asma, teman-teman, maka seseorang itu akan masuk ke dalam alam sifat. Dia tahu sifat ini tidak baik buat saya. Oh, sifat manusia ini seperti ini, sifat saya seperti ini. Lalu sifat Tuhan ini seperti apa? Dan haruskah saya mengaplikasikan sifat Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari saya? Nah, setelah kita bisa masuk ke alam sifat, artinya gini. Dulu saya tukang mabuk, tukang apa. Giliran sekarang saya naik haji, dipanggil Pak Haji, masuk ke alam asma. Gak mungkin saya menggunakan sifat-sifat yang lama. Masih mabuk, masih apa kan. Akhirnya saya menggunakan sifat-sifat yang baru. Dan masuk saya ke dalam alam sifat. Saya mempelajari sifat-sifat yang baru untuk menjadikan kehidupan saya menjadi lebih baik. Masuk ke dalam sifat-sifat yang baru yang lebih baik. Karena manusia itu mempunyai sifat sedari awal mempunyai sifat Tuhan. Ini semasa di dalam kandungan. Inilah yang disebut Trimurti, Trinitas, yang akhirnya menjadi salah paham. Trinitas, Trigama. Nah, ini sifat Tuhan, sifat ayah, sifat ibu. Nah, ini kita bahas masuk ke alam sifat. Sejatinya manusia itu mempunyai sifat Tuhan. Sejatinya manusia itu mempunyai sifat ayah. Sejatinya semua manusia itu mempunyai sifat ibu. Masa iya manusia punya sifat Tuhan, Gus? Nabi-nabi itu mempunyai sifat Tuhan dan akhirnya mengaplikasikan sifat Tuhan. Para wali mengenali sifat-sifat Tuhan, akhirnya mengaplikasikan sifat Tuhan yang ada dalam dirinya. Di masa kita bayi, di masa kita fitrah, kita masih mempunyai sifat Tuhan. Semasa kita di dalam kandungan, kita masih mempunyai sifat Tuhan. Nah, tumbuh dewasa, kita akan lebih dominan mengikuti sifat ayah dan sifat ibu. Semua nabi itu harus mempunyai sifat keibuan. Karena apa? Dikala beliau mendengarkan curhatan daripada sahabatnya, pertanyaan-pertanyaan dari sahabatnya, beliau harus menggunakan sifat ibu. Lembut, ngalem, ngayomin, itu sifat ibu. Dikala beliau mengajar keras harus menggunakan sifat ayah. Dikala beliau berperang harus menggunakan sifat ayah. Nah, saya ini laki-laki tapi tidak menutup kemungkinan saya mempunyai sifat perempuan, sifat keibuan. Dikala teman-teman semua datang, murid-murid saya datang, ya saya harus menggunakan sifat keibuan. Entah saya yang buatin kopi, entah saya yang mendengarkan mereka cerita, mereka curhat. Nah, saya menggunakan sifat keibuan saya. Tapi dikala saya mengajar, dikala saya memimpin, dikala saya kalau perang enggak ya. Zaman sekarang ke perang, udah enggak zaman. Nah, jika sudah seperti itu baru menggunakan sifat ayah yang merupakan ketegasan-ketegasannya. Oke? Nah, dari sifat Tuhan, tumbuh dewasa kita mengikuti sifat ayah dan ibu. Nah, setelah kita masuk ke dalam alam sifat ini, teman-teman, setelah kita menemukan rasa, menemukan zat, menemukan asma, dan kita menemukan sifat, kita ini akan kembali kepada sifat Tuhan. Jadi, Tuhan, ayah, ibu, Tuhan. Kembali lagi. Nah, inilah yang disebut innalillahi wa inna ilahi. Semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oke ya. Dari kita dewasa mempunyai sifat ayah dan ibu. Nah, gimana caranya
Gimana caranya kita ini kembali kepada sifat yang asli, kembali kepada sifat yang asli, yaitu sifat Tuhan. Nah, maka setelah kita masuk ke alam sifat, teman-teman, maka kita akan masuk ke dalam alam ruh. Nah, setelah kita masuk ke dalam alam ruh, teman-teman, kita banyak diberikan kaweruh ambek Gusti Allah. Nah, saya dari kemarin janji sih pengen ngupas apa sih artinya ruh. Cuma nanti aja lah, itu bab berikutnya. Kita akan masuk ke alam kaweruh, alam ruh ini. Di alam kaweruh ini banyak sekali pengetahuan, banyak sekali kita ilmu-ilmu. Nah, dikala kita sudah masuk ke alam kaweruh ini, teman-teman, kita sudah bermakrifat. Ini kita sudah bermakrifat dikala kita masuk ke alam ruh ini. Sudah bermakrifat, dia sudah tahu. Nah, tapi belum masuk ke dalam alam sukmanya atau alam jiwanya. Dia sudah tahu dirinya, dia sudah tahu sifatnya di alam ruh ini ya. Nanti kalau kita masuk ke alam ruh, dia sudah tahu dirinya, dia sudah tahu sifatnya, dia sudah tahu karakternya, dia sudah tahu Tuhannya, tapi belum bisa melihat Tuhannya. Kenapa? Belum ada pengaplikasian di situ. Nah, terus caranya ini semua gimana ini? Pasti ada prakteknya. Nah, nanti kapan-kapan kita latihan praktek ya. Tapi susah, teman-teman. Ada memang duduknya itu mesti ada tata caranya, tangannya juga mesti ada caranya. Jadi nggak bisa memang lewat media seperti ini. Nah, jadi kalau praktek ya memang saya agak sulit untuk menjelaskan itu. Kecuali sampean kesini gitu. Kalau kesini ketemu ada depan enak. Nah, setelah sudah masuk ke alam ruh, teman-teman, baru dia akan masuk ke dalam alam sukmanya. Ono dewa dening sukma, ada dewa di dalam sukma, ada Tuhan di dalam jiwa. Nah, dari situ teman-teman, apa ini jiwa? Nah, sekarang seperti ini teman-teman. Slash sama Riji Sambora itu sama-sama pemain gitar. Sama-sama pemain gitar, dan gitar yang dimainkan pun walaupun mereknya sama, dia akan menciptakan nuansa musik yang berbeda. Kenapa demikian? Karena dia mempunyai jiwa yang berbeda. Nah, bisa disimpelkan lagi, bisa